Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali lagi bersama kami, saya Syafa Aurelia Sabila dan rekan saya, Felali Syawati. Kami akan memberikan informasi seputar Banyuwangi dalam program Banyuwangi dalam Berita. Berita pertama dari Banyuwangi Hits ID. Terungkap kasus aborsi ilegal di Muncar, bayi meninggal dunia di tangan pasangan muda. Aparat kepolisian atau Polsek Muncar dan Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus aborsi ilegal di Kecamatan Muncar. Tersangka utama Salma Rahmayani dan Rio Wahyudi diduga bersekongkol menggugurkan kandungan Salma yang sedang hamil dengan bantuan teman-teman mereka. Kejadian bermula pada Senin lalu ketika Salma yang mengandung anak dari Rio memutuskan untuk aborsi. Bayi laki-laki itu dilahirkan pada malam hari di pabrik tempat Salma bekerja. Namun sayangnya bayi tersebut meninggal dunia. Salma dan Rio lalu membawa jenazah bayi tersebut ke klinik terdekat, namun tidak ada tindakan medis yang bisa menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Setelah itu, mereka memutuskan untuk memakamkan jenazah di kebun kosong dekat rumah Rio. Beberapa hari kemudian, Ayah Rio Sugiono Hadi memindahkan jenazah tersebut ke pemakaman umum di Desa Kedung Ringin. Kapolsek Muncar mengonfirmasi penangkapan para tersangka dan menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk obat aborsi dan pakaian pembungkus jenazah bayi. Pihak kepolisian menjerat Salma dan Rio dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur larangan aborsi ilegal dan tindak kekerasan pada anak. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, dari berita yang tadi kita harus sadar bahwa pentingnya tidak terlibat dalam kasus aborsi dengan cara senantiasa menjalin hubungan yang baik antara keluarga dan memiliki kualitas iman yang baik, menjaga pergaulan di luar rumah, serta selektif dalam memilih lingkungan pertemanan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan. Berita selanjutnya dari Banyuwangi Hits. Ditabrak kereta api, pengemudi asal Bedewang dikabarkan selamat. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, tragedi mobil ditabrak kereta api terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Sukorojo, Desa Lemah Bangkulon, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Meski mengalami ringsek di bagian depan mobil, pengemudi dikabarkan selamat dari peristiwa maut tersebut. Peristiwa kecelakaan berawal pengemudi mobil Panther bernopol N1866YE melaju dari arah barat menuju ke selatan. Sebelum melintasi perlintasan kereta api, ada alat berat jenis slender terparkir di pinggir jalan. Dengan kecepatan pelan, mobil melintasi rel kereta api dan secara tiba-tiba mobil ditabrak kereta api dari arah utara. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan mobil mengalami rusak parah hingga ringsek. Beruntung pengemudi mobil bernama Muslihan, perempuan asal Desa Bedawang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, dikabarkan selamat dari tragedi maut tersebut. Sementara itu, Humas PT KAI Daob 9 Jember saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp perihal peristiwa kecelakaan tersebut masih belum memberikan respon. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita harus waspada dalam mengendari mobil ataupun motor saat menyeberangi jalur rel kereta api. Lebih tepatnya, sebelum menyeberangi rel kereta api, hendaknya kita menoleh ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu, agar kejadian seperti berita tadi tidak terulang lagi. Lanjut, berita menarik selanjutnya datang dari adatah.com tentang pernak-pernik peringatan Hari Pahlawan di Banyuwangi, ziarah di TMP Wisma Raga Satria, sampai tabur bunga di laut. Melanjutkan perjuangan dengan kerja keras dan karya nyata di masa sekarang menjadi seruan PLT Banyuwangi, Sugira, ketika menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara Hari Pahlawan 10 November digelar secara sederhana, namun penuh hikmat di halaman Pemkab Banyuwangi pada Minggu. Jika dulu semangat kepahlawanan dilakukan dengan mengangkat senjata, mengusir penjajah, berjuang dengan darah dan air mata, maka generasi saat ini bisa melanjutkan dengan menoreh prestasi dan kinerja di berbagai bidang. Sugira pun berterima kasih kepada seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan, guru, relawan, seniman budayawan, siswa berprestasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas
atas kerjasamanya membangun Banyuwangi sehingga membuahkan berbagai penghargaan. Di antaranya, kabupaten berkinerja terbaik se-Indonesia, kabupaten terbaik dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, kabupaten terinovatif 7 tahun berturut-turut, sampai kabupaten pertama di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain upacara bendera, di momen Hari Pahlawan juga digelar ziarah di TMP Wisma Raga Satria yang dipimpin oleh Dandim 0825 Letkol Joko Sukoyo, juga ziarah di TMP 0032 Pantai Bum. Selain upacara bendera di Hari Pahlawan, juga digelar ziarah di TMP Wisma Raga Satria yang dipimpin oleh Dandim 0825 Letkol Joko Sukoyo, juga ziarah di TMP 0032 Pantai Bum. Rangkaian peringatan Hari Pahlawan juga ditutup dengan tabur bunga di laut yang diikuti oleh jajaran Forkopimda. Berita selanjutnya dari adatah.com. Fraksi PKB dorong Pemkab Banyuwangi tingkatan PAD memaksimalkan pengelola aset. Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi mendorong penambahan kuantitas belanja pembangunan. Ketua Fraksi PKB Arfi Rizaldi menyebut penambahan belanja itu melalui peningkatan belanja modal pada postur APBD Banyuwangi tahun anggaran 2025. Fraksi PKB di DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan memaksimalkan aset daerah lewat kolaborasi lintas stakeholder. Peningkatan PAD dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan postur belanja modal dari 13,1% menjadi 30% di tahun 2025. Tema rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2025 adalah penguatan ekosistem kualitas SDM yang mendukung ekonomi berkelanjutan dengan penambahan postur belanja modal. Target yang ingin dicapai itu akan tercover secara maksimal. Sektor pendidikan di Banyuwangi juga masih butuh sentuhan serius, sebab anggaran wajib pendidikan 20% APBD masih banyak fokus pada belanja pegawai, barang, dan jasa yang besar. Substansi pembangunan SDM pendidikan hanya sekitar 10%. Investasi SDM harus menjadi prioritas serius. Kita sedang menghadapi tantangan global dan target Indonesia Emas 2045. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya untuk sekolah negeri, melainkan harus holistik menyentuh swasta dan madrasah. Lanjut ke berita menarik selanjutnya yang datang dari adata.com tentang fraksi PKB soroti sektor kesehatan, desak UHC Banyuwangi setara nasional. Sektor kesehatan menjadi sorotan serius fraksi PKB di DPRD Banyuwangi, khususnya soal Universal Health Coverage atau UHC. Menurut Ketua Fraksi PKB Arfi Rizaldi, cakupan umum kesehatan atau UHC di Banyuwangi saat ini masih di angka 80%. Tentu saja, angka ini masih jauh dari harapan. Fraksi PKB mendesak Pemkab Banyuwangi untuk lebih serius meningkatkan penanganan kesehatan. Hari ini, banyak puskesmas di Banyuwangi yang hanya memiliki 1 dokter dan harus menangani lebih dari 10.000 pasien. Apabila perbandingan tenaga dokter dengan jumlah pasien yang masih jomplang, maka penanganan kesehatan terhadap masyarakat diyakini tidak akan optimal. Padahal, idealnya 1 dokter maksimal hanya bisa menangani 5.000 pasien. Pastinya, pelayanan menjadi tidak optimal dan baik. Jumlah tenaga kesehatan yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien tentu menjadi masalah yang harus segera dituntaskan. Di masa mendatang, UHC di Banyuwangi harus diupayakan setara nasional yakni 98% dari saat ini yang menjadi 80%. Ini juga demi peningkatan layanan kesehatan yang selayaknya memang harus diterima oleh masyarakat. Lanjut ke berita menarik selanjutnya yang datang dari Banyuwangi Hits ID tentang penangkapan 16 imigran gelap asal Pakistan di Banyuwangi, diduga hendak menuju Australia. TNI Angkatan Laut dari Pangkalan Lanal, Banyuwangi bersama dengan Kodim 0825 Banyuwangi berhasil menangkap 16 warga negara Pakistan yang diduga sebagai imigran gelap di Desa Bangsering, Kecamatan Wongserejo, Jumat. Selain mereka, 2 warga Indonesia asal Aceh yang turut mendampingi termasuk 1 perempuan di bawah umur juga diamankan dalam operasi ini. Diduga mereka berencana diselundupkan ke Pulau Christmas Island.
Australia melalui perairan Selat Bali. Kepala Lanal Banyuwangi, Letkol Laut menjelaskan dalam konversi pers bahwa penangkapan ini berawal dari patroli rutin di perairan setempat saat petugas mencurigai kapal yang bergerak tanpa lampu pada malam hari. Setelah mendekati pantai, petugas menemukan 3 mobil yang tampak menunggu di pantai Basring. 2 mobil diantaranya disopiri warga lokal yang melarikan diri. Sementara 1 lagi dikemudikan oleh warga Pakistan. Di dalam kendaraan, aparat menemukan GPS dan aplikasi peta laut yang menunjukkan dugaan kuat rencana perjalanan menuju Christmas Island. Arah imigran berserta 2 WNI yang terlibat akan kami serahkan ke imigrasi Jember. Sementara barang bukti seperti ponsel, paspor, dan kendaraan diserahkan ke Polresta Banyuwangi. Letkol Hafiz menegaskan, sinergi lintas lembaga ini sangat penting untuk mengamankan wilayah perairan Banyuwangi dan mencegah penyelundupan serta kegiatan ilegal lainnya. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Veler Syawati dan rekan saya Syafa Aurelia Sabila pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.